Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-solehah di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita kembali belajar akidah akhlak, yakni tentang akhlak tercela kufur nikmat. Sebelum dimulai, kita bersama-sama membaca lafaz basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda Soleh-soleha, kita langsung saja simak materinya ya. Kikir secara bahasa artinya pelit. Adapun menurut istilah, kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik pada diri maupun orang lain, bisa berupa makanan, minuman, uang, dan lain-lain. Contohnya, tidak ikut berkurban saat hari raya, padahal dia termasuk orang yang mampu di daerahnya, maka ia termasuk orang yang kikir. Sifat kikir atau pelit merupakan salah satu sifat tercela yang harus dihindari umat Islam. Orang pelit susah untuk berbagi, apalagi membantu saudaranya. Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta tanpa pernah memperhatikan nasib saudaranya. Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain, yang penting dia sendiri bahagia. Kita harus senantiasa menghindari akhlak tercela kikir karena berbahaya. Berikut yang termasuk bahaya sifat kikir. Yang pertama, lahirnya kezaliman. Orang cenderung merasa bebas melanggar hak orang lain dalam mencari harta, sehingga mereka mencuri dengan seenaknya. Orang pelit cenderung tidak merasa berdosa telah melakukan pencurian, yang penting keinginan mereka terpenuhi. Bahaya yang kedua, dapat memutuskan silaturahim. Hal tersebut karena orang kikir tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan lebih mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau berbagi harta dengan orang lain. Tali silaturahim terputus, berganti sifat saling curiga dan kebencian. Yang terakhir, dapat melahirkan kejahatan. Kikir membuat seseorang tidak mau patuh pada perintah agama untuk berbagi dengan sesama. Selain itu, orang yang kikir tidak percaya janji rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya percaya pada melimpahnya harta dan tidak mau membaginya dengan orang lain. Sehingga hal ini dapat berdampak negatif bagi orang tersebut. Berikut beberapa dampak negatif dari sifat kikir. Yang pertama, orang yang kikir akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, akan dipandang rendah di hadapan orang lain. Orang yang kikir akan tersiksa jiwanya karena selalu memikirkan bagaimana cara agar hartanya bertambah. Selanjutnya, harta milik orang kikir tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya akan mendatangkan kerugian bagi dirinya. Dan yang terakhir, memiliki sifat kikir merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita harus menghindari sifat kikir dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan perlindungan dari nafsu dunia, selalu bersyukur, harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan harta kekayaan tidak dibawa mati. Selanjutnya, pengertian kufur nikmat. Kufur nikmat adalah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersyukur baik lisan maupun perbuatan atas nikmat yang ada. Kufur nikmat adalah lawan dari syukur nikmat. Kufur nikmat ini adalah perilaku tercela. Di masa silam banyak kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kufur terhadap nikmatnya. Mengenai azab ini sendiri sudah diperingatkan langsung dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
wala in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berikut ini adalah dampak negatif kufur nikmat. Yang pertama, nikmatnya tidak akan ditambah atau bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan dosa atau bahkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hidupnya tidak tenang sebab selalu merasa kekurangan. Nikmat yang dimiliki tidak berkah, dan yang terakhir, cenderung mudah iri dan dengki atas kenikmatan milik orang lain. Baiklah, Ananda soleh-solehah, untuk memudahkan dalam memahami tentang kikir dan kufur nikmat, mari kita simak kisah Sa'labah berikut ini. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Sa'labah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun, Sa'labah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Sa'labah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. "Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu?" Kemudian Sa'labah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, "Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Sa'labah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. "Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah, sehingga Sa'labah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan, sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Sa'labah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah?"
Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun? Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian, dua utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia berang. Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku. Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Salabah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang kerabat Salabah. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata. "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah." Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Teman-teman, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Teman-teman, Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah, Salabah menjadi orang yang kaya dan di balik kekayaannya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah ya. Di antaranya, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri." Nah teman-teman,
Selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kisah Salabah ini sampai akhir. Berdasarkan cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Sa'labah adalah orang yang melupakan janjinya. Terbukti ketika diuji dengan binatang ternak yang banyak, Sa'labah lupa untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Sa'labah pun meninggalkan sholat Jumat. Selanjutnya, Sa'labah juga enggan untuk membayar zakat. Sa'labah termasuk orang yang tidak menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Sa'labah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya semakin banyak, Sa'labah menghabiskan waktunya hanya untuk menggembala hewan ternaknya dan memikirkan bagaimana supaya hewan ternaknya semakin bertambah banyak. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ananda mengerjakan soal latihan pada buku paket Akidah Akhlak. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.